Halo semuanya, di sesi pertama di dalam mata kuliah Manajemen Investasi, kita akan mempelajari tentang konsep dasar investasi. Ya, sehingga tadi dikatakan bahwa investasi ini sebenarnya dekat dengan dunia kita ya. Misalkan Anda menabung di sebuah bank, itu sebenarnya bentuk dari suatu investasi yang mungkin Anda sudah lakukan itu sejak beberapa tahun yang lalu misalkan ya. Nah, di sesi ini kita akan belajar tentang apa sih definisi investasi sendiri, ya. Kemudian kita bisa melakukan investasi di aset apa saja, dan terakhir nanti kita akan membahas tentang tentang apa namanya proses keputusan investasi. Ya, jadi 3 hal ini akan dibahas di sesi kali ini ya. Pengertian investasi, kemudian tujuan dan proses investasi. Saya mulai dengan yang pertama. Setidaknya pendahuluannya seperti ini ya. Setiap individu yang bekerja pasti akan dapat penghasilan. Ya, para pekerja yang bekerja di bidangnya masing-masing itu kan setiap bulan itu akan mendapatkan yang namanya penghasilan. Oke. Nah, penghasilan dari para pekerja ini akan menjadi sumber daya ya yang bisa dikonsumsi oleh pekerja itu di kondisi saat ini ataupun di masa depan. Ya, jadi misalkan Anda terima gaji di tanggal setiap akhir bulan ya, misalkan di tanggal 25 atau 26 setiap bulan, ya. Anda setelah terima gaji, misalkan dapat transferan gitu, Anda bisa melakukan konsumsi di saat itu juga, ya. Ataupun Anda punya rencana konsumsi di masa depan. Jika Anda ingin berinvestasi, logikanya pada saat Anda akan melakukan investasi, ya, sebenarnya Anda itu mau mengorbankan konsumsi Anda saat ini. Sacrifice current consumption. Ya dong, logikanya kalau Anda misalkan menyisihkan sebagian penghasilan Anda untuk ditabungkan misalkan ya, nah maka sebenarnya uang yang Anda tabungkan itu adalah sebagai bentuk pengorbanan konsumsi yang tidak Anda lakukan saat ini. Itu mungkin pendahuluan yang paling mudah saya jabarkan ya. Jadi kalau Anda dapat penghasilan, sebagian akan Anda konsumsikan. Kalau Anda punya niat melakukan investasi, maka sebagian uang yang akan Anda investasikan itu sebenarnya adalah Anda sedang melakukan penundaan konsumsi di saat ini. Berbicara tentang investasi, apa sih sebenarnya investasi itu? Ya, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Ya, jadi investasi itu komitmen. Dari gaji saya 10 juta, Pak, misal ya, 8 juta saya gunakan untuk konsumsi setiap bulannya. 2 juta saya tabungkan misalkan ke sebuah bank. Supaya nanti saya mendapatkan keuntungan di masa depan. Karena ada unsur bunga kan pada saat Anda menaruh uang Anda di tabungan pada sebuah bank. Oke. Nah, contoh investasi sendiri apa, Pak? Misalkan yang pertama, di sini kalau saya tuliskan, kalau Anda investasi pada saham, ya, Anda bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham ya. Jadi kalau Anda misalkan beli sahamnya 500 per lembar saham, terus Anda jual pada saat kondisi misalkan 600 per lembar saham, ya, maka Anda ada selisih tuh ya, 600 dikurangi 500. Nah, selisih harga jual dikurangi harga beli itulah, berarti 600 kurangi 500, 100 ya. Selisih 100 itulah disebut dengan capital gain. Kalau di dalam dunia investasi saham ya, namanya capital gain.
harga jual saham lebih tinggi dibandingkan harga beli. Itu tentu harapannya ya, pada saat Anda menjual saham, harganya lebih mahal dibandingkan pada saat Anda membelinya. Itu satu manfaat yang pertama dari investasi saham ya. Yang kedua, kita juga berhak mendapatkan dividen. Dividen itu apa? Dividen adalah sebagian laba perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham. Ya, kalau Anda membeli saham satu perusahaan, maka Anda sebenarnya adalah pemegang saham di perusahaan itu ya. Tergantung persentase kepemilikan saham Anda berapa persen. Jadi kalau bicara saham ya, benefit atau manfaatnya adalah Anda akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli saham ya. Tentunya harapannya mendapatkan capital gain, harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Dan yang kedua, kita bisa mendapatkan dividen atas saham yang telah kita tanamkan pada satu perusahaan. Yang kedua, contoh investasi adalah waktu yang Anda korbankan untuk belajar ya. Saat ini Anda kuliah, walaupun pada kondisi pandemi ya, kuliahnya kan online. Oke. Nah, waktu yang Anda korbankan untuk belajar, ini sebenarnya bentuk investasi Anda di masa depan. Ya, terlepas Anda nanti mau jadi apapun profesinya, tapi belajar itu juga, waktu untuk belajar, itu juga merupakan bentuk investasi ya. Anda kuliah, ya kan? Mengeluarkan biaya, bayar SPP, mungkin beli buku gitu ya, terus ikut lab dan sebagainya, itu kan investasi juga. Ya, jadi makanya dibilang bahwa kuliahlah dengan sebenar-benarnya ya. Jangan kuliahnya itu setengah-setengah, harus full, harus pol-polan dalam kuliah ini ya. Belajar apapun jangan setengah-setengah. Karena di sini juga dikatakan belajar, waktu yang Anda gunakan untuk belajar itu investasimu untuk masa depan. Karena ini kan masih muda-muda semua ya, paling 20-21 tahunan usianya. Nah, justru banyaklah belajar di usia-usia ini. Karena yang namanya Anda ini kan sudah di konsentrasi keuangan ya. Harapannya ilmu yang Anda dapatkan dari setiap mata kuliah, terutama mata kuliah konsentrasi, ya, gunakan juga diaplikasikan ke kehidupan. Seperti hari ini kita belajar investasi. Nah, bisa nggak di usia-usia Anda itu melakukan investasi? Terlepas nanti merugikan atau investasinya salah, nggak masalah. Setidaknya kita juga sudah menerapkan ilmu-ilmu itu. Jadi jangan hanya belajar di kelas, terus kemudian ilmunya nggak diterapkan. Ya, sayang sekali. Berikutnya, terkait dengan kegiatan investasi, kita itu bisa investasi pada dua jenis aset secara garis besar ya. Ada yang namanya aset real, ya aset yang nyata ya, yang ada bentuknya, yang ada wujudnya, seperti tanah, emas, mesin, atau bangunan. Karena ini real, bentuknya itu nyata. Anda punya banyak uang, saya mau investasi tanah deh, saya mau investasi rumah deh, saya mau investasi emas deh misalkan. Itu berarti Anda investasi pada aset real. Ya, aset real. Yang kedua, kita juga bisa investasi pada aset finansial atau aset keuangan. Apa itu aset keuangan? Ya, aset finansial atau aset keuangan adalah klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut. Jadi kalau kita punya surat berharga itu, kita bisa mengklaim aset-aset dari penerbit surat berharga itu. Contoh ya, deposito, saham, surat utang atau obligasi, termasuk kontrak opsi ya atau options, di mana ini salah satu aset finansial yang harus ada underlying asetnya, aset yang mendasari ya, bisa saham atau obligasi sebagai aset pokoknya atau underlying asetnya, termasuk juga kontrak berjangka atau futures. Itu aset finansial ya, karena berbentuk klaim terhadap surat berharga. Berikutnya juga dijelaskan tentang
definisi dan jenis investor. Ya, apa sih yang dimaksud dengan investor? Investor adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi. Ya, siapapun yang melakukan kegiatan investasi itu disebut sebagai investor. Investor ada dua jenis, ya. Ada investor individual, ada juga investor institusional. Ya. Kalau investor individual, ya, ini adalah individu-individu yang melakukan kegiatan investasi. Ya, jadi orang per orang, ya, perorangan yang melakukan kegiatan investasi, dia masuk pada investor individual. Kalau yang berupa institusi, ya, investor institusional biasanya terdiri dari semisal, ya, perusahaan-perusahaan asuransi, termasuk lembaga penyimpan dana, misalkan bank, ya, lembaga simpan pinjam, lembaga dana pensiun, ya, Dapen, dana pensiun, ataupun perusahaan investasi. Jadi terlihat bedanya. Kalau individu disebut investor individual, kalau berupa institusi, ya, jadi lembaga, satu lembaga yang melakukan kegiatan investasi, maka dia disebut sebagai investor institusional. Berikutnya adalah hubungan antara investasi dan konsumsi. Ya. Nah, di dalam konsep investasi, ya, kesejahteraan moneter atau kekayaan moneter itu ditunjukkan oleh penjumlahan dari pendapatan yang dimiliki saat ini, ya, jadi pendapatan Anda saat ini, dan nilai saat ini atau present value pendapatan Anda di masa datang. Ya, jadi kesejahteraan moneter itu secara sederhananya adalah penjumlahan dari pendapatan yang Anda miliki saat ini ditambah nilai saat ini, ya, present value atas pendapatan Anda di masa depan. Jadi Anda itu sudah punya perkiraan, ya, di tahun-tahun mendatang itu Anda akan dapat penghasilan berapa. Tapi penghasilan Anda itu di masa depan itu akan di present value-kan. Ya, ingat semester 3 pada saat belajar time value of money, ya, itu kita bicaranya adalah saat ini. Jadi cerminan uang di masa depan, kalau disekarangkan itu berapa sih uangnya? Misalkan Anda berharap, ya, tahun depan saya mendapatkan uang 100 juta. Nah, 100 juta tahun depan itu kalau disekarangkan berapa? Ingat, ya, ada rumus-rumusnya tertentu. Present value itu kan juga banyak jenisnya, ya. Apakah present value of annuity? Annuity juga ada banyak, ya. Apakah annuity due atau ordinary annuity? Itu juga tergantung pada permasalahan yang dihadapi oleh seorang individu. Berikutnya, orang seharusnya membuat keputusan, ya, seperti berapa banyak sih penghasilan yang akan dia habiskan atau dikonsumsi, dan berapa banyak porsi dari penghasilan dia itu yang harus diinvestasikan. Ya, jadi kalau Anda pernah belajar makroekonomi, ya, pendapatan itu adalah penjumlahan dari konsumsi ditambah saving. Kalau pernah belajar di makro, ya, Y sama dengan C plus S. Y-nya pendapatan, C-nya consumption atau konsumsi, S-nya saving atau tabungan. Nah, itu sebenarnya konsep investasi juga berasal dari situ, ya, bahwa pendapatan Anda itu alangkah baiknya ada sebagian persen yang harus diinvestasikan, ya, karena investasi ini harapannya akan membawa Anda menjadi lebih baik di masa depan, ya, terutama pada hal kesejahteraan. Jadi tundalah konsumsimu itu di saat ini, tapi Anda akan mendapatkan manfaat di masa akan datang. Oke, berikutnya tujuan investasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, tujuan investasi secara umum adalah meningkatkan kesejahteraan investor. Contoh misalkan di sini, ya, saya tulis, ya. Rudi mulai menabung 3 juta per tahun pada usia 25 tahun. Ya, jadi banyaknya dana yang ditabungkan adalah 3 juta per tahun
pada usia 25 tahun. Rudi pensiun 40 tahun. 40 tahun kemudian ya, pada usia 65 tahun ya. 25 tahun tambahkan 40 tahun. 65. Maka berapa sih besarnya nilai mendatang dari investasi saudara Rudi tadi? Bisa kita perhatikan ya. Yang pertama perlu teman-teman pahami adalah 3 juta ini adalah jumlah uang yang ditabungkan di setiap tahunnya. Kemudian banyaknya tahun adalah berapa? 40 tahun ini. Ya, karena dia nabung dari usia 25 sampai dia pensiun di usia 65. Pertanyaannya, berapakah banyaknya uang yang diterima Rudi di akhir tahun ke-40 ini? Sampai dia berusia 65 tahun. Nah, ini konsep time value of money dipakai lagi nih, teman-teman ya. Oke, contoh di sini misalkan kalau bunganya 8% per tahun ya, nilai mendatangnya di 40 tahun kemudian itu berapa? Caranya mudah ya. Kita menggunakan konsep ini nih. Future Value Interest Factor Annuity. Manajemen keuangan semester 3 ya. Rumusnya nanti ada di slide berikutnya. Kita akan menghitung ini dulu sebenarnya. Future Value Interest Factor Annuity. Dengan bunga 8% per tahun, N-nya 40. Karena bunga banyaknya tahun adalah 40. I-nya adalah 8%. Interest ya, bunganya. Jadi nanti angka 3 juta ini, angka yang kita tabungkan setiap tahun oleh Rudi tadi, kalikan dengan future value interest factor annuity-nya pada bunga 8%, I-nya, N-nya 40. Sehingga 3 juta tetap di sini 3 juta dikali 259,06. Dari mana Pak angka 259,06 ini? Perhatikan rumus FVIFA. Semoga masih ingat ya. Rumusnya seperti ini. Future Value Interest Factor Annuity. Kita ingin melihat nilai mendatang ya. Kenapa disebut annuity? Karena tahunan. Rudi nabungnya kan tahunan ya, sebanyak 3 juta per tahun. Maka konsep yang dipakai adalah FVIFA. Future Value Interest Factor Annuity ya. Bunganya tahunan, konsepnya nilai mendatang, future value. Selama 40 tahun yang akan datang. Rumusnya seperti ini ya. 1 ditambah I, silakan nanti bisa dihitung sendiri. 1 tambah I, I-nya berapa? Tadi I-nya adalah contoh yang pertama, 8% ya. Maka misalkan kita masukkan I-nya ini 1 tambah 0,08 ya. Berarti ini 1,08. Ya kan? 1 Anda tambahkan 0,08 adalah 1,08. Pangkat N. N-nya berapa? 40 tahun. Oke, jadi hitunglah. Kalau sekarang pegang kalkulator atau handphone, hitung saja. 1,08 pangkat 40, kemudian Anda kurangkan 1, dibagi I, I-nya adalah 0,08. Maka hasilnya sekitar tadi ya, 200 sekian. Itulah future value interest factor annuity-nya dengan bunga 8% dan waktunya 40 tahun. Hasil perhitungan ini adalah 259,06. Silakan boleh dicek ya. 259,6 dikalikan dengan 3 juta yang ditabungkan oleh Rudi tadi selama 40 tahun, maka hasilnya adalah 777.180.000 rupiah. Ya, jadi uang Rudi yang tadi ditabungkan dari usia 25 tahun sampai 65 tahun, kalau dia konsisten nabungnya 3 juta terus per tahun dengan bunga 8%, dan jumlah tahunnya 40 tahun, dia dapatnya 700 juta lebih.
di saat dia berusia 65 tahun. Itu kalau bunganya 8% ya. Kalau bunganya 12%, semakin besar lagi dapatnya ini angkanya, bukan lagi 700 juta. Ya. Di sini dapatnya 2M. Ya, jadi bunganya Anda ganti saja dengan 12%. Bukan lagi 8%. Kalau bunganya 20%, ya dengan rumus tadi yang sama, tapi bunganya diganti 20%, Rudi bisa mendapatkan 22 miliar pada saat dia berusia 65 tahun. Ya, jadi gunakan konsep ini yang membuat angkanya beda ya. Tergantung berapa persentase bunga yang diberikan oleh bank kepada tabungan si Rudi tadi misalkan ya. Ini berbagai alternatif dengan bunga yang berbeda-beda. Terlihat ya hasilnya selama sampai 40 tahun ke depan dengan bunga 8% sekian, dengan bunga 12% sekian, dengan bunga 20% dapatnya 22M sekian. Ini contoh untuk mensejahterakan investor ya. Jadi menunda konsumsi yang 3 juta tadi itu ditabungkan oleh Rudi dengan bunga yang tertentu didapatkan dari sebuah bank misalkan ya, selama 40 tahun mendatang jelas uangnya nggak lagi 3 juta lagi ya. Uangnya akan selalu bertambah karena ada unsur bunga di situ. Itu ya. Jadi konsepnya future value interest factor annuity. Anuitas ya, tahunan karena asumsinya dia nabungnya setiap tahun sehingga bunga yang diberikan juga setiap tahun. Total tahunnya adalah 40 tahun. Karena dari usia 25 sampai 65 tahun. Tujuan investasi ya, bisa yang pertama tadi bisa saya katakan adalah mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Ya, mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Jadi nggak apa-apa deh Anda sekarang menunda konsumsi ya, karena kalau namanya konsumsi pasti akan habis di saat itu juga. Bayangkan dengan investasi ya, Anda tunda sedikit konsumsi Anda, tapi di masa depan Anda akan mendapatkan manfaat. Oke. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi ya. Jadi dengan berinvestasi, Anda bisa mengurangi resiko penurunan kekayaan atau penurunan nilai atas aset-asetmu itu di masa depan ya. Jadi bisa dilakukan investasi saat ini. Karena kemungkinan ya harga-harga akan naik itu akan selalu ada di masa depan. Jadi bisa mengurangi tekanan inflasi di masa depan ya. Kan kayak sekarang misalkan ya 4 juta itu kayaknya gede. Bisa jadi nanti di tahun-tahun mendatang 4 juta itu udah nggak gede lagi. Ya, salah satunya adalah karena adanya tekanan inflasi. Justru dari sekarang Anda investasi, besok mau ada harga-harga naik, Anda nggak terpengaruh. Gue udah investasi duluan kok pada saat gue masih muda misalkan. Jadi bisa kita mengurangi tekanan inflasi atas resiko naiknya harga-harga barang di masa depan. Ya. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Nah, ini biasanya ada ya beberapa negara di dunia itu yang memberikan fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang mau melakukan investasi pada bidang-bidang tertentu. Ya, karena negara itu sebenarnya ingin selalu mendorong masyarakatnya itu untuk berinvestasi. Ya. Nah, kalau ada yang mau melakukan investasi di bidang-bidang tertentu ya, negara akan memberikan fasilitas perpajakan. Nah, tentunya setiap negara ini beda-beda ya. Jadi itu bisa mendorong untuk menghemat pajak karena diberi kemudahan oleh negara. Karena ingat bahwa negara itu juga salah satu pertumbuhan ekonomi negara itu juga berasal dari kegiatan investasi. Atau siklus uang ini harus berputar terus. Ya, siklus uangnya nggak boleh lesu. Ya, walaupun ada pandemi seperti ini, siklus uang itu harus terus berjalan. Supaya apa? Perekonomian kita ini nggak lesu, tetap aman, gitu ya, tetap berjalan. Ini tujuan yang ketiga ya, untuk menghemat pajak. Berikutnya adalah tujuan. Setelah tujuan sudah, lalu proses investasi. Nah,
Di dalam melakukan investasi itu, ya, kita harus perlu paham dulu dasar-dasar keputusan investasi dan bagaimana mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi. Ya, makanya kalau misalkan mau main saham, ya, pelajari dulu instrumen saham itu apa. Ya. Kemudian kalau mau investasi saham, saya butuh dana berapa misalkan. Terus cara eksekusi jual dan beli saham itu seperti apa? Nah, itu dipelajari. Jadi belajar dulu ilmunya, ya. Baru kita melakukan investasi pada instrumen keuangan tersebut. Ya, jadi jangan langsung tiba-tiba pingin aja deh, gitu ya. Boleh, tapi tetap harusnya ada dasar-dasar ilmu terkait investasi di aset itu, gitu ya. Jadi apa namanya, sebelum berinvestasi alangkah baiknya ilmunya diperkuat dulu. Hal mendasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara return. Nah, return ini kalau bahasa apa ya, bahasa Indonesianya imbal hasil ya. Return ini bahasa Indonesianya imbal hasil atau tingkat pengembalian. Atas apa? Atas suatu investasi. Ini salah satu hal yang menjadi titik penting dari investor ya, bahwa setiap investasi yang dia lakukan, dia mengharapkan return atau imbal hasil ya. Dan juga jangan lupa, setiap investasi selalu ada risiko yang selalu melekat. Nah, tentu hubungan antara return dan risiko ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi jangan cuma mikir untungnya doang, return terus yang dipikir ya, jangan lupa bahwa risiko akan selalu melekat. Nah, justru risiko-risiko di masing-masing instrumen keuangan pun itu Anda harus juga dipelajari lebih dalam. Sebelum memutuskan, oh saya mau investasi ke emas, oh saya mau investasi ke saham, saya mau investasi ke obligasi, dan sebagainya. Karena risiko akan selalu ada, selalu menempel pada setiap investasi. Kemudian hubungan risiko dan return itu searah dan linear. Ya, kalau risikonya tinggi, risiko atas investasi pada suatu aset ya, maka ini misalkan risiko, maka return-nya juga akan tinggi. Jadi hubungannya searah dan linear. Yang satu naik, yang satu juga naik. Ya. Risiko tinggi, return juga tinggi pula. Resikonya rendah, return-nya juga rendah. Ya, misalkan Anda nabung pada suatu bank, itu kan risikonya kecil ya. Maka return yang kita dapatkan juga akan kecil atas tabungan yang kita lakukan pada suatu bank misalkan. Itu konsep investasi. High risk, high return. Risiko tinggi, return juga tinggi. Lebih lanjut, kalau kita belajar tentang dasar keputusan investasi, ya, itu terdiri dari return yang diharapkan atau imbal hasil yang diharapkan, kemudian tingkat risiko, kembali lagi, serta hubungan antara return dan risiko. Ya, jadi return dipertimbangkan, risiko dipertimbangkan, dan hubungan antara keduanya. Ya, karena selalu ada risiko yang melekat pada setiap investasi di suatu aset. Return itu sebenarnya apa sih, Pak? Ini sebagai dasar keputusan investasi yang pertama ya, return. Tadi saya bilang imbal hasil. Return ini sebenarnya adalah kompensasi atas biaya kesempatan atau opportunity cost ya, dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Maksudnya kompensasi adalah ya, kalau Anda misalkan investasi ke saham gitu ya. Kalau misalkan Anda nggak invest ke saham, nah kira-kira uang itu akan jadi apa? Itu kan kompensasi ya. Kompensasi atas biaya kesempatan Anda misalkan investasi ke saham. Atau misalkan kita nggak ngapa-ngapain deh, uang 1 juta itu kita taruh aja, kita pegang aja sendiri ya. Nggak ditabungkan, nggak dimainkan ke saham, gitu ya. Nah itu berarti Anda nggak dapat apa-apa. Nggak ada konsep return di situ. Nah, tapi kalau Anda investasikan, misalkan main saham, atau misalkan ditabungkan,
Nah, itu sebenarnya ada kompensasi atas biaya kesempatan untuk menggunakan uang itu di aset-aset yang lain. Begitu ya, itu namanya return, kompensasi. Karena setiap investasi yang kita lakukan tentu ingin mendapatkan keuntungan. Ya, kalau nggak ingin melakukan investasi, ya udah pegang aja uangmu 1 juta ya, taruh aja di bawah bantal, taruh aja di lemari, taruh aja di tas, misalkan uang 1 juta akan tetap 1 juta. Tapi kalau Anda melakukan investasi, ada konsep return di situ ya, ada kompensasinya atas dana yang sudah Anda alokasikan untuk suatu investasi. Dalam manajemen investasi ada return yang diharapkan atau expected return, ya. Ada juga yang namanya return yang terjadi atau realized return. Oke, kalau expected ini sebenarnya pasti kita bicara pada return yang akan kita dapatkan atau return yang kita antisipasi di masa depan. Expected ya, ekspektasi itu kan bicaranya masa depan. Itu namanya expected return. Jadi bicaranya future ya, bicaranya masa depan. Tapi kalau realized return atau return yang terjadi ini adalah return yang telah diperoleh investor di masa lalu. Jadi kalau realized return itu return historis ya, return yang sudah terjadi di masa lampau, di masa lalu. Tapi kalau expected return itu adalah return yang kita harapkan akan suatu investasi di masa akan datang. Jadi bedakan antara expected dengan realized return. Expected bicaranya masa depan, realized ini yang sudah terjadi. Itu tadi yang pertama ya, perlu dipertimbangkan dalam keputusan investasi, return. Yang kedua, risiko. Ya, artinya kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Ya, secara spesifik mengacu pada kemungkinan realisasi return aktual lebih rendah dari return minimum yang diharapkan. Return minimum itu apa sih, Pak? Jadi setiap kita melakukan investasi ya, setidaknya kita punya harapan terhadap kira-kira berapa ya minimum keuntungan atau return yang bisa saya dapatkan dari suatu investasi. Atau biasanya disebut sebagai return yang disyaratkan atau required rate of return. Itu namanya return minimum. Jadi kalau kita melakukan investasi pada satu aset ya, setidaknya kita udah punya perkiraan ya return minimum saya dapat berapa. Jadi itu sebagai apa ya persyaratan dari return yang kita inginkan atas suatu investasi. Itu resiko ya. Konsep yang kedua. Yang ketiga adalah hubungan antara resiko dan return yang diharapkan. Ya, karena Anda kan investasi saat ini tentu inginnya return di masa depan gitu ya. Nah, bagaimanakah hubungan antara risiko dan return ini? Perhatikan di sini ya. Ini contoh yang garis X ya, sumbu X ini adalah risiko. Ya, ini dikategorikan risiko sedang, risiko rendah, risiko sedang, risiko tinggi, di sini risiko sangat tinggi. Sumbu Y-nya adalah return yang diharapkan. Ya. Lalu di sini ada RF ya, risk free namanya, risk free rate. Ini adalah tingkat bunga bebas risiko ya. Jadi di sini ini apa namanya ya dalam konsep investasi ya. Investasi yang menjanjikan dengan return tertentu, tapi dengan tingkat risiko yang nol, ini RF nih. Ya, dengan return sekian, tapi Anda mendapatkan risiko nol di sini. Artinya tidak ada risiko pada instrumen itu. Contoh biasanya kalau di Amerika ya, yang diasumsikan RF itu adalah T-bills ya. Surat utangnya atau surat berharganya pemerintah US. Kalau di Indonesia ada namanya SBN, surat berharga negara ya. Misalkan SUN, surat utang negara atau obligasi negara. Nah, itu diasumsikan karena yang menjamin adalah negara sehingga resikonya pada level 0. Oke. Contoh di sini ya, misalkan obligasi pemerintah. Risikonya rendah, Pak.
Ya, karena yang menjamin negara. Seandainya ada apa-apa itu ada penjaminnya negara gitu ya. Return-nya juga apa namanya? Nggak gede-gede amat. Karena risiko rendah, return-nya juga nggak gede-gede amat. High risk, high return, low risk, low return. Risiko tinggi, return tinggi, risiko rendah, return rendah. Misalkan juga di sini ada option, ya, resikonya tinggi, return yang didapat juga akan tinggi juga di sini. Karena opsi itu kan salah satu instrumen keuangan ya, yang apa namanya kita bisa menjual ya tergantung opsi apa yang Anda punya ya, apakah call option atau put option. Opsi ini harus ada underlying asetnya ya, apa saham, apa barang perdagangan, atau obligasi. Nah, di situ nanti itu ada kontrak bahwa nanti suatu saat Anda bisa membeli atau menjual underlying aset itu di masa depan. Itu opsi ya, risikonya cukup tinggi, tapi menjanjikan return yang juga tinggi pula. Kembali ke konsep tadi ya, high risk, high return. Risiko tinggi, return juga tinggi. Risiko rendah, return juga rendah. Jadi pelajari juga tingkat risiko dan return, hubungannya antara kedua hal ini pada suatu aset, pada suatu investasi. Yang tidak kalah penting adalah ini sebenarnya ya, proses keputusan investasi. Pada gambar ini, ya, ini yang perlu dipahami oleh kita semua nih, ya. Baik sekarang Anda belum bekerja ataupun sudah bekerja, ya, termasuk nanti pada saat Anda kerja di perusahaan apa gitu ya. Ada 5 setidaknya proses keputusan investasi. Yang pertama, penentuan tujuan investasi. Tentu setiap investor itu punya tujuan yang berbeda-beda nggak? Pasti. Ya, setiap investor itu punya tujuan yang berbeda-beda. Kita nggak boleh menyamakan investor A sama dengan investor B, C, D, E. Makanya tujuan investasinya ini perlu ditentukan dulu ya. Contoh misalkan saya kasih contoh misalkan kita pada dana pensiun misalnya. Misalkan dana pensiun. Kan dana pensiun ini kan lembaga yang menghimpun dana orang yang nanti pada saat akan pensiun dia bisa mengambil uang itu. Nah, dana pensiun ini kan kalau nanti dia butuh apa namanya ya? Butuh pencairan dana. Jadi kalau orang nasabahnya itu mau mencairkan dana di satu periode, maka dana pensiun ini harusnya menyiapkan apa ya? Investasinya pada aset-aset yang aman. Contoh reksadana. Kenapa? Karena di reksadana itu yang mengelola portofolio investasinya itu adalah manajer investasi di perusahaan reksadana itu. Ya. Jadi dana pensiun ini tinggal kasih duit saja, dana pensiun ini tinggal memberikan apa ya uang yang bisa dia investasikan di dana pensiun. Nah nanti, sorry, uang yang dia investasikan di apa namanya tadi manajer portofolio ya di reksadana. Nah, nanti manajer reksadananya sendiri yang akan mengatur uang dana pensiun ini mau dikelola pada investasi apa. Sehingga dana pensiun ini nggak terlalu banyak mikir ya. Dia tinggal setor uangnya kepada reksadana tertentu. Nanti manajer portofolio dari reksadana itu yang akan mengelola sendiri uang dari dapen atau dana pensiun ini mau diinvestasikan kemana. Makanya dikatakan kadang reksadana itu investasi yang aman ya, karena yang mengelola itu manajer-manajer portofolio yang benar-benar sudah punya keahlian dalam memilih portofolio yang terbaik. Itu misalkan dana pensiun ya, jadi bisanya mungkin dia main aman ya. Karena kan orang pensiun kan masih lama tuh, jadi uangnya bisa kepegang lama kan, jadi udah deh investasikan ke instrumen yang aman, misalkan ke reksadana tadi ya, karena ada pengelolanya, ada manajer portofolionya. Contoh lagi misalkan kalau seperti bank ya, bank itu kan salah satu lembaga penyimpan dana. Oke, bank itu kan salah satu lembaga penyimpan dana masyarakat. Nah, kalau dana yang disimpan masyarakat ini mau diinvestasikan gitu ya, dia bisa juga bermain di investasi-investasi yang apa ya, aset-aset keuangan yang punya risiko tinggi. Misalkan saham, itu kan juga punya risiko tinggi ya.
kalau misalkan kita pilih sahamnya salah. Oke, bisa juga pada investasi proyek-proyek ya yang punya return tinggi. Tapi ingat, biasanya proyek-proyek yang proyek-proyek yang returnnya tinggi itu juga risikonya juga tinggi. Kalau kita berkaca misalkan ke Bank Muamalat gitu ya, Bank Muamalat itu salah satunya kenapa kurang berkembang, salah satu penyebabnya adalah banyak kredit yang penyalurannya itu tidak tepat. Ya, banyak kredit macet yang terjadi di situ. Artinya apa? Kalau uang dari masyarakat itu diinvestasikan ternyata ke proyek-proyek yang kemungkinan menguntungkan, tapi tiba-tiba pembayarannya macet, nah siklus uang di banknya itu nggak berjalan dengan baik. Jadi makanya hati-hati ya, bahwa setiap dijanjikan dengan return yang tinggi, resiko tetap di situ akan selalu melekat. Nah, jadi bank pun kalau dia sebagai investor institusional, kalau mau main saham nggak apa-apa, tapi pilihlah saham-saham yang berkualitas, yang bisa memberikan keuntungan ke depan. Termasuk tadi, kalau uangnya diinvestasikan pada proyek-proyek yang memberikan return tinggi. Yang perlu dievaluasi adalah, benarkah proyek itu akan memberikan return yang tinggi? Ya, karena ke depan itu kan pasti ketidakpastian akan selalu nempel. Resiko itu akan selalu nempel. Begitu ya. Jadi tujuan investasinya diperjelas dulu. Yang kedua, penentuan kebijakan investasi ini juga perlu kesadaran diri. Ya, perlu pemahaman tentang pengetahuan investasi. Ya, kalau sudah tahu tujuan investasinya, misalkan ya, keputusan alokasi aset. Nah, Anda mau naruh uang Anda ke aset apa saja? Saham, obligasi, tanah, bangunan, atau ke suatu proyek investasi yang menguntungkan misalkan, itu bisa kita lakukan. Jadi uang yang kita akan investasikan itu mau dialokasikan ke aset apa saja. Apakah ke aset real saja, seperti tanah, bangunan, ya, mesin, dan sebagainya, atau juga dialokasikan ke aset finansial tadi, seperti saham, obligasi, reksadana, dan kawan-kawan. Termasuk juga batasan jumlah dana, teman-teman. Pengen investasinya besar, dananya terbatas. Nah, justru itu perlu dikenali. Berapa dana yang kita punya untuk diinvestasikan. Termasuk terkait nanti pajaknya berapa dari investasi yang kita lakukan dan biaya pelaporannya. Ya, karena kalau terkait dengan pajak ataupun biaya pelaporan itu juga menjadi pertimbangan pada setiap investasi di suatu aset yang akan kita lakukan ya. Ini yang kedua nih, penentuan kebijakan investasinya. Yang ketiga, pemilihan strategi portofolio. Ini misalkan biasanya di saham ya, misalkan portofolio saham. Ada dua jenis teman-teman, ada strategi portofolio aktif dan juga strategi portofolio pasif. Apa bedanya? Nah, kalau strategi portofolio aktif ini sesuai dengan namanya ya, artinya pelaku pasar, misalkan atau investor ya, itu dia aktif mencari informasi ya, bahkan dia menggunakan teknik-teknik peramalan, misalkan peramalan harga saham ke depan gitu ya, untuk mendapatkan komposisi portofolio saham yang terbaik misalkan. Itu dia aktif mencari info ya, pakai teknik-teknik peramalan harga saham misalkan untuk mencari komposisi portofolio saham terbaik saya apa. Portofolio, ingat ya, portofolio itu adalah menaruh atau menginvestasikan dana pada beberapa tempat. Boleh misalkan ditaruh ke saham doang, tapi sahamnya itu bisa ke saham perbankan misalkan ya, ke saham perusahaan pertanian, bisa ke saham perusahaan pertambangan misalkan, itu disebut portofolio juga, walaupun pada satu aset. Ya, jadi menanamkan dana pada beberapa aset, gitu ya. Itu namanya portofolio. Kalau aktif tadi, pelaku pasarnya mencari informasi detail gitu ya terkait saham misalkan, sampai juga menggunakan teknik-teknik peramalan. Intinya aktif mencari informasi supaya dia nggak salah pilih portofolio saham mana yang bisa menguntungkan dia. Tapi kalau strategi portofolio pasif gitu ya, ini adalah cenderung menerima atau mengikuti indeks portofolio pasar ya. Jadi kalau bermain saham misalkan yang dilihat misalkan kinerja IHSG.
gitu ya. Jadi yang ngikutin aja, oh IHSG sekian, terus harga saham yang akan saya investasikan sekian. Ah, nggak jadi deh karena kayaknya ini investasinya, kayaknya ini harganya nggak apa namanya, kondisi harganya nggak berfluktuasi misalkan. Kalau misalkan dia investasi ke satu saham tertentu ya, dia bandingkan dengan indeks pasar ya. Jadi cenderung ngikutin pasar ini, pergerakan indeks harga pasar misalkan kalau saham IHSG misalkan ya, nggak mau aktif mencari informasi lebih detail terkait saham yang akan dia investasikan. Itu bedanya ya antara portofolio aktif dan pasif. Kemudian yang keempat, pemilihan aset ya, lebih dimantapkan kembali mau milih aset yang mana setelah kita melakukan strategi portofolio tadi, mau aktif atau pasif. Pemilihan asetnya lebih diyakinkan kembali setelah sudah memilih strateginya aktif atau pasif. Yang kelima, baru kita melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Biasanya ada benchmarknya ya, ada panduannya, ada dasarnya. Apakah portofolio yang kita miliki itu lebih baik atau lebih buruk terhadap indeks portofolio pasar. Ya, jadi tentunya yang diinginkan adalah kombinasi portofolio kita itu lebih baik daripada indeks pasar. Artinya apa? Kemungkinan kita akan diuntungkan atas kombinasi portofolio yang kita berikan, yang kita lakukan ya, itu bisa memberikan keuntungan di masa depan. Misalkan indeks portofolio pasarnya 10 gitu ya, kita indeksnya misalkan 15, artinya lebih tinggi kan? Nah, di situ kita merasa bahwa kombinasi portofolio yang kita pilih itu sudah tepat karena sudah ada benchmark-nya atas portofolio yang kita lakukan ya, terhadap indeks portofolio pasar. Ini 5 proses ya, nggak bisa dibalik-balik, ini harus sesuai, harus urut ya, proses dalam melakukan keputusan investasi. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait materi di sesi pertama tentang konsep dasar investasi. Terima kasih.